syutingnya pagi ya Bunda ya, jadi fresh gitu ya. Oke Bunda, kali ini konten YouTube kami adalah podcast dalam rangka memperingati 1 tahun Cita Ananda terapi ABK Balong Panggang seperti itu. Kemudian hari ini ada tamu ada tamu spesial. Ini adalah mama atau bunda dari Ananda yang terapi di Cita Ananda. Saat ini Ananda dari bunda yang di samping saya sedang mengalami kondisi ADHD. Nah, apa itu ADHD? Nah, mumpung di podcast ini adalah edisi spesial Bunda berbicara. Nah, kita cari tahu nih, kalau misalnya dari versi Bu Nino sebagai terapis, ya kita bicaranya terlalu ilmiah ya Bunda, ADHD itu apa-apa. Tapi kita kali ini melihat definisi ADHD dari sudut pandang wali murid atau Bunda yang sedang di samping saya saat ini. Oke Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, Bunda dan Ayah pemirsa juga sehat-sehat ya di rumah ya. Oke. Ini sebelumnya mama-mama, ayah, bunda di rumah juga ingin tahu ADHD itu kondisi yang seperti bagaimana gitu. Nah, kita bisa bertanya kepada bunda di samping. Dulu waktu pertama didiagnosa ADHD, kondisi Ananda waktu itu seperti apa Bu? Untuk tumbuh kembangnya tidak seperti anak pada umumnya. Iya, waktu itu usia berapa? Waktu itu usia 4-5 tahun. 4-5 tahun. Masuk prapaut itu sudah kelihatan. Kalau teman-temannya sekolah itu bisa mengikuti pelajaran, dia tuh muter. Waktu main itu teman-temannya beli jajan atau dia nggak naik turun tangga, naik perosotan, nggak bisa diem. Oh, intinya waktu itu dari Ananda usia 4-5 tahun ketika itu prapaut ya Bunda, dibandingkan dengan teman-teman sebayanya itu tidak dapat duduk tenang gitu ya Bunda ya. Tidak dapat duduk tenang, tidak mengikuti pelajaran di kelas seperti semestinya, malah Ananda keluar main prosotan dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian Bunda terus kan beda ya dari teman-temannya. Terus saya cari-cari informasi, cari ini, terus ada psikiater anak. Oh iya, psikiater anak. Jadi kita konsultasi baru tahu kalau anak ini harus lebih beda penanganannya maksudnya gitu ya. Oke ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah Bunda di samping punya inisiatif untuk memeriksakan ke Ananda. Ya itu memang langkah yang tepat ya Bunda ya, daripada kan ada Bunda tuh bunda-bunda yang di luar kesadaran terhadap ABK itu masih kurang sehingga pemahamannya. Ya betul Bunda, pemahaman terhadap ABK itu masih kurang sehingga kadang-kadang itu ada istilah di luar Bunda, engkau lah yang menang dewe. Nah, nanti kan bisa berhenti sendiri, nanti kan ya bisa duduk tenang sendiri, akhirnya meremehkan nih Bunda nih. Nah, alhamdulillah Bunda dari Ananda ADHD di samping saya saat ini memiliki kesadaran tentang anak berkebutuhan khusus yang sangat bagus, sehingga ada Ananda memiliki hambatan seperti itu sudah cepet-cepet nih cari tahu kenapa Ananda kok berbeda dari anak-anak seusianya pada waktu itu usia 4-5 tahun gitu. Kemudian setelah dari psikiater disarankan seperti apa waktu disarankan untuk terapi, terus untuk sekolahnya sendiri masih belum bisa kalau harus di sekolah yang umum, harus sekolah yang inklusi. Terus di Gresik ini susah nyari sekolah yang inklusi, itu masih susah. Jadi ya harus terus terapi. Sekarang kan untuk anak terapi seperti itu kan sudah di backup BPJS, jadi lebih mudah.
Nah, itu. Jadi begini Ayah Bunda, kalau sudah proaktif kemudian mencari bantuan ya istilahnya ya Bunda ya, mencari bantuan, tidak segan-segan ke psikiater. Nah, akhirnya kan mendapat solusi. Nah, akhirnya kalau sudah mendapatkan solusi, nah dari Bunda tadi diarahkan ke sekolah inklusi, sekolah di sekolah khusus ya, sekolah khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Intinya kalau Ananda sudah berbeda, apalagi tadi diagnosanya ADHD ya Bunda, itu memang dari psikiater sendiri menyarankan tidak untuk bersekolah di sekolah reguler atau di sekolah umum karena memang kebutuhannya khusus juga ya Bunda. Nah, pembelajarannya sendiri kan juga beda. Nah, betul lah ya Bunda. Jadi pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus itu sangat penting, serta penerimaan orang tua ya, seperti yang Bunda alami saat ini. Mungkin di luaran sana masih banyak Bunda ya, kadang-kadang orang tua itu menyangkal, masih belum bisa terima, masih belum bisa terima dengan kebutuhan Ananda yang seperti itu. Akhirnya apa? Kita ya tidak berjalan mencari solusi. Kalau sudah menerima kan kita ini bisa jalan solusinya seperti apa. Nah, kemudian yang tadi Bunda sampaikan, alhamdulillah pemerintah berarti ada ya Bunda ya, dengan program BPJS yang sekarang mengcover untuk terapi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya bagaimana programnya Bunda? Apakah BPJS ini sudah dari lama? Kemungkinan sudah dari lama. Saya tahunya kan pas Vivi ini ya. Itu kok sudah di cover BPJS. Jadi terapinya bisa ini. Alhamdulillah ya. Berarti intinya tidak perlu malu mungkin ya Bunda ya. Kalau malu kadang-kadang menghambat mencari solusi. Kadang-kadang belum menerima dan lain-lain sehingga lupa untuk mencari solusi, itu lupa hanya berfokus kepada kelemahan Ananda, kan begitu ya Bunda ya, rata-rata kan masih seperti itu Ayah Bunda. Jadi intinya jangan takut. Nah begini Ayah Bunda, kadang-kadang orang tua itu bilang, ya kan kamu misalnya nih ya, banyak terjadi di luar sana, ini aja anaknya dibawa terapi dan lain-lain. Nah kadang-kadang Ayah Bunda yang masih belum terima kondisi anak kadang-kadang menyangkal dengan seperti ini. Iya kan ini aku yang merasakan, ini yang kan terjadi ke anak saya, ini kan terjadi ke keluarga saya, sehingga kamu enak saja, ini orang-orang enak saja bicara ke terapi ke sana, ke alternatif, ke apa kan banyak sekali pilihannya ya Bunda ya. Nah seperti itu. Jadi sepertinya Ayah Bunda tidak sendiri ya, karena memang tahap awal orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus ya pastilah menyangkal ada perasaan sedih. Nah kali ini Bu Nino kepengen tahu nih bagaimana perasaan Bunda di samping ketika awal-awal menerima diagnosa seperti itu, seperti apa Bunda waktu itu? Jadi kekhawatiran besarnya seperti apa? Mikirnya sama teman-teman seperti apa anak nanti. Itu lingkungan itu berbahaya ya Bunda. Lingkungan itu waktu sekolah di TK itu aja sudah anak-anak TK itu padahal itu sudah mulai membuli yang anak ada anak gila seperti itu. Jadi kan menyakitkan sekali. Jadi Ananda waktu TK saja mendapat bulian yang TK itu ya terasa banget ya. Jadi ya Bunda, Bunda di samping juga mengalami hal yang sama seperti mungkin yang Ayah Bunda alami di rumah ya Bunda. Tapi nah ya gimana Bu menyikapi hal tersebut? Dari situ seperti apa? Dari situ saya harus bisa, anak ini nggak boleh dikatakan seperti itu, anak ini nggak bisa disamaratakan. Memang untuk cara belajar kan memang beda, tapi jangan sampai ada yang orang seperti itu lagi kan. Seperti pemahaman orang kan juga masih sangat kurang ya. Untuk atasnya arek gak jangkep seperti itu. Harusnya kan nggak boleh ya. Cuma ya itu tadi, makanya saya cari informasi. Sekarang media sosial itu kan
mudah banget kan ya. Betul. Cari informasi di situ banyak banget informasi, kita tinggal pilih, kita tinggal tentukan seperti langkah apa yang harus selain terapi itu apa. Kita cari bakat, nah ini kan bakat dia itu apa, kelebihan dia apa, nanti kita gali terus seperti ikut les renang. Banyak sebenarnya, banyak kalau kita mau ini menggali informasi terus. Itu poinnya Bunda. Jadi dari awal-awal bulian itu intinya kan anak kita misalnya mendapatkan bulian, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi siapa lagi yang membela kalau bukan kita orang tuanya ya Bunda ya. Jadi ketika anak-anak itu mendapatkan bulian di lingkungan sekitar ya, satu-satunya yang diharapkan Ananda adalah ya kita yang jadi tameng di depan ya Bunda ya. Kita yang menjadi tameng di depan sebagai orang tua untuk melindungi hak dan ya perasaan anak ya, kesehatan mental anak kan kita yang harus melindungi seperti itu ya Bunda. Nah jadi cerita dari Bunda di samping adalah berangkat dari bulian itu menumbuhkan rasa semangat bagaimana keluar dari lingkungan yang belum menerima seutuhnya dan belum memahami seutuhnya Ananda dengan berkebutuhan khusus. Akhirnya Bunda dari sekolah reguler tadi itu kemudian untuk demi kesehatan mental semuanya ke sekolah yang lebih mengerti kondisi Ananda, yaitu ke sekolah luar biasa ya Bunda ya. Ke sekolah luar biasa di mana lingkungannya menurut Bunda dan Ananda lebih suportif. Itu intinya Bunda, lebih suportif, lebih memahami keadaan Ananda serta kadang buliannya itu bisa diterima. Itu poinnya Bunda, lebih bisa diterima. Orang kadang-kadang kan dalam keadaan apapun, jangankan yang anak berkebutuhan khusus ya Bunda, kita aja yang reguler ketika kita punya salah, ketika orang lain menghujat tapi keluarga menerima, itu kan kita itu hati kan tenang ya Bunda ya, lebih diterima. Itu anugerah luar biasa ya, apalagi untuk keluarga dan Ananda dengan kebutuhan khusus seperti itu. Nah kemudian ya ini Bunda sangat menginspirasi, oleh karena itu kita undang podcast nih Bu di sini. Nah ya, karena sangat menginspirasi. Inspirasinya dari mana sih Bu Ninu? Nah, kalau kebanyakan bunda-bunda berfokus kepada kelemahan Ananda yang kalau dipikirkan berlarut-larut menimbulkan kecemasan dan frustasi ya Bunda. Nah, Bunda di samping ini berfokus ke menggali kelebihan Ananda, potensi Ananda seperti apa, sehingga pinter loh Bunda. Iya dalam arti zaman sekarang ya Bunda, orang kalau melihat medsos itu kan hanya sekedar saja, tapi Bunda di samping malah melihat medsos dan memanfaatkan medsos untuk cari tahu informasi kalau Ananda dengan ADHD ini gimana ya cara menggali bakatnya di sisi apa. Jadi nggak sekedar medsosannya ayah Bunda, tapi ya mencari informasi yang bermanfaat. Nah waktu itu dengan scroll akhirnya terinspirasi. Kemudian saat ini Ananda bakatnya di mana ternyata Bunda? Itu sepertinya di kesenian ya, tari ya. Karena dia lebih kenal kalau dengar musik gitu ya, seperti otomatis gitu ya. Bakatnya. Langsung saya cari informasi apa itu namanya, kursus les ya? Iya les nari. Saya cari apa sih namanya itu yang terdekat di sini ya, yang kira-kira bisa saya jangkau. Ya intinya ceritanya tadi gini Bunda. Dipikir-pikir sama Bunda, anakku ini kalau dengar musik itu otomatis menari. Mungkin bakatnya di kesenian. Di kesenian tari. Nah akhirnya Bunda berinisiatif cari sanggar yang dekat. Sanggar tari terdekat. Kemudian dapat ya Bunda dapat itu sanggar Mustika Giri. Nah itu sangat support banget, bagus banget.
dia tidak membedakan. Ya memang harus proses memang ya. Iya. Gurunya ini sabar banget untuk Vivi yang Iya. seperti itu, dia paham banget, mengerti banget. Dia juga memberi semangat sama saya. Memang harus lebih sabar Bu. Nah itu ya. Yang bikin terharu ya Bu Iya. ya. Oke. Bagus banget semua. Apa tuh? Terima kasih juga ya semua itu yang mendukung seperti itu, keluarga terutama. Keluarga terutama, nah lagi-lagi penerimaan. Ketika Bunda sudah mengerti bakat Anandanya itu ternyata di tari, di kesenian tari, kemudian dapatlah sanggar, sekalian tak promosikan ya Bunda ya, sanggar Mustika Mustika Giri. Giri. Itu ada di Wotansari ya, Wotansari, di ya. Wotansari, Kecamatan Balongpanggang. Itu ya luar biasa Iya, ya, iya. alhamdulillah, sehingga kita juga menjalani juga enak. Orang yang menerima keberadaan Ananda, Iya. anak berkebutuhan khusus, dileskan tari, otomatis kan itu tantangan tersendiri untuk guru tari di sana, untuk coach di sana. Tapi alhamdulillah coach di sana sangat mengerti dengan keadaan Ananda, Iya. sehingga juga justru menguatkan Bunda pelan-pelan gitu katanya ya Iya, Bunda, iya. pelan-pelan, lama-lama juga bisa mengikuti Iya. dan menyesuaikan. Nah sebenarnya kita berharap di masyarakat itu penerimaan anak berkebutuhan khusus itu ya yang suportif saja seperti Iya. itu ya Bunda ya. Tapi ya kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita sendirilah sebagai orang tua dan orang-orang terdekat dari ABK yang pasang badan nih, ibaratnya ya, pasang badan untuk pendidikan Ananda, untuk melindungi Ananda dari hal-hal negatif dari lingkungan sekitar seperti itu. Nah kemudian setelah mengikuti les di Sanggar Tari, bagaimana kondisi Ananda saat ini Bunda? Alhamdulillah banyak sekali kemajuan. Alhamdulillah, memang harus proses ya, prosesnya itu nggak langsung. Jadi harus terus nggak boleh putus asa, harus semangat, tidak boleh intinya harus tetap terus semangat, jangan putus asa ya Bunda ya. Tapi iya itu bagus, tetap semangat, tidak putus asa, itu kan mensugesti diri sendiri supaya ya kita ada untuk anak kita yang berkebutuhan khusus. Tapi kadang-kadang tidak memungkiri Bunda, kan kita kan kadang naik turun, kadang-kadang optimis, kadang-kadang kita ini muncul pesimis yang mungkin dirasakan juga oleh ayah Bunda di rumah. Nah kira-kira jenengan pada saat itu ketika jenengan merasa down, apa yang bikin bangkit lagi, apa waktu itu? Bangkit lagi ya karena melihat anak ini kan nggak bisa kita biarkan saja, kan nggak bisa kalau bukan dari kita orang tua dan keluarga ini kan ya. Masalahnya kita ini semakin ke depan itu tantangan hidup itu luar biasa. Jangankan anak yang ABK, anak yang ini aja ya, anak yang reguler, ini masih juga tantangannya itu luar biasa. Iya betul. Jadi kita kembali lagi ke situ, nggak mungkin kita orang tua itu nggak selamanya ada sama dia. Betul, paling betul. tidak dia ada pegangan untuk diri. Betul Bu, ya. Jadi alhamdulillah ini tersentuh, sangat tersentuh saya, karena kata-katanya hampir mirip kata-kata saya, kata-kata Bu Ninu ketika wali murid daftar ke Cita Ananda. Jadi kadang-kadang wali murid daftar ke sini itu ya dengan nada-nada yang pesimis seperti itu kan ya Bu ya. Padahal nah memang up and down dalam mendidik anak dengan kebutuhan khusus ini kan juga seperti roller coaster ya Bu ya. Seperti roller coaster. Kadang-kadang kalau Ananda ada perkembangan kita senang. Kalau Ananda tiba-tiba kemunduran, kita kembali sedih. Nah dari Bunda waktu itu penyikapannya ya melihat lagi Ananda. Kalau saya berhenti,
hidup Siapa ini kan lagi? terus berjalan Iya, ya Bunda. iya. Hidup ini terus berjalan. Kalau kita berhenti, hidup ini tantangan hidup kata Bunda tadi ya, Semakin tantangannya semakin berat. Jangankan untuk anak berkebutuhan Iya, khusus ya Bunda, iya. anak reguler saja Iya. hari demi hari tantangannya semakin berat. Kalau kita tidak mendukung Ananda melewati tantangan-tantangan ke depan, nah Ananda jangan sampai dibiarkan sendirian kan, Iya. begitu Bunda ya. Kadang-kadang ya balik lagi, kita ini manusia kan nggak selamanya bisa mendampingi Ananda, itu intinya ya Bunda ya. Ya itu mirip dengan kata-kata saya ketika wali murid mendaftar ke sini. Anak-anak itu jangan berfokus apa yang belum bisa. Iya. Kadang-kadang anak-anak dengan kebutuhan khusus itu dalam tanda kutip ya ayah bunda, daripada kita ini mengajarkan pengetahuan yang daki-daki ya, lebih baik kan kadang-kadang kita ini kan berfokus ke bantu diri, Iya, untuk kemandirian, dia, keterampilan, karena kan ya sewu kadang-kadang pasang baju sendiri masih belum kesulitan. ya, masih belum bisa, masih kesulitan pasang celana, bahkan pasang sepatu sendiri, melihat sepatu di bawah itu juga kesulitan. Jadi kalau kita ini berfokus kepada apa yang belum bisa dicapai, kita ya tadi ya bunda ya, kita akan pesimis, ujung-ujungnya kita berhenti. Sementara anak-anak membutuhkan kita, keberadaan kita untuk mendampingi terus ini ya bunda. Kira-kira apa lagi yang disampaikan bunda? Jadi untuk ayah bunda di rumah yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, khususnya ADHD, ada tips dan trik khusus buat bunda? Sekarang ini kan untuk sosial media itu saya rasa cari informasi itu lebih mudah. Jadi misal di TikTok itu, sepertinya apa yang kita pikirkan di situ ada. Iya, hampir semua apa yang kita mau cari di situ ada jawabannya di sosial media zaman sekarang. Jadi lebih gampang sebenarnya, lebih mudah sekarang ini. Iya. Kemudian mungkin ada pesan-pesan untuk wali murid atau ayah bunda di sana yang saat ini belum memberanikan diri untuk melangkah. Bagaimana bunda? Semangat, lebih membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, cari informasi, semangat. Iya, semangat itu kata kuncinya ya. Demi siapa ya? Ujung-ujungnya demi anak kita sendiri ya bunda ya. Oke bunda, sukses untuk Anandanya ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk podcast Cita Ananda edisi khusus Bunda Berbicara ya. Terima kasih ya bunda di sana.